pagi anak-anak. Baik anak-anak, sekarang mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang laporan hasil observasi. Sebelum itu Bapak cek kehadiran dulu ya. Yang pertama Umi Kulsum, Umi Saputri, Destiana Puspita Sari, Niken Sinta Ai, Nuril Jamilia, Arina Hakon. Baik, karena dapat menghadiri kelas kali ini, maka kiranya Bapak akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah teman-teman pernah mendengar tentang teks laporan hasil observasi atau pernah mempelajari terkait dengan teks laporan hasil observasi? Ya, silahkan. Bagus. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah merupakan sebuah informasi berkenaan dengan observasi atau pengamatan yang dilakukan, baik itu mengamati beberapa hal, misalnya terkait dengan tempat ataupun tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Baik, Bapak akan mulai pembelajaran ya. Kali ini kita akan mempelajari yang pertama itu ada 3 aspek. Yang pertama definisi dari teks laporan hasil observasi, tujuan laporan hasil observasi serta ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Baik teman-teman, teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang mengandung penjabaran umum atau melaporkan suatu hasil. Jadi, teks laporan hasil observasi itu merupakan sebuah pengamatan yang nantinya dijabarkan kemudian dilaporkan menjadi sebuah informasi yang disampaikan kepada khalayak umum atau orang lain. Jadi nanti kalian misalnya melakukan pengamatan terkait dengan tumbuhan misalnya. Nah nanti kalian itu amati apa saja komponen yang ada dalam tumbuhan, kemudian ditulis dan data tersebut disampaikan kepada orang lain seperti itu. Adapun yang kedua yaitu tujuan teks laporan hasil observasi, yaitu memberikan informasi secara objektif dan faktual. Nah di sini fungsi atau tujuan dari teks laporan hasil observasi adalah menyampaikan informasi secara objektif. Jadi informasi secara objektif itu bisa berupa kebenaran. Jadi teks laporan hasil observasi itu merupakan informasi yang nantinya bisa didapatkan oleh orang lain dari mengobservasi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu teks laporan hasil observasi itu mengandung fakta. Jadi teks laporan hasil observasi itu merupakan sebuah fakta yang disampaikan kepada orang lain berkenaan dengan hasil yang diobservasi seperti itu. Baik, selanjutnya teman-teman, setelah kita mempelajari tentang teks laporan hasil observasi, maka di sini Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, dan ini kesepakatannya bagaimana teman-teman? Apakah kelompoknya dipilih sendiri atau Bapak urutkan dari absensi? Baik, Bapak urutkan saja ya. Yang kelompok pertama itu Niken Sinta, Nuril Jamilia,
silakan kepada teman-teman untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk membahas tentang kerangka dari teks laporan hasil observasi. Nah, nantinya kerangka tersebut akan dilaporkan kepada teman-teman kelasnya masing-masing. Baik, Bapak kasih waktu 15 menit ya untuk berdiskusi. Baik teman-teman, karena sudah 15 menit, untuk perwakilan kelompok siapa yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Satu kelompok saja. Baik, dipersilakan. Baik, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Mungkin ada komentar lain terhadap apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Ya, dipersilakan. Baik, luar biasa. Jadi dalam kerangka teks laporan hasil observasi ini tidak apa-apa kalian itu berbeda. Intinya tetap sesuai dengan panduan teks laporan hasil observasi. Nah, baik teman-teman, setelah kita belajar, kiranya ini merupakan apa? Kiranya ini sudah cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait dengan proyek yang akan kalian hasilkan dan juga ada satu materi berkenaan dengan kebahasan dari teks laporan hasil observasi. Itu. Dapat cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Baik, kita mulai belajar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik teman-teman, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang kebahasan dari teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, bagaimana keadaannya hari ini? Sudah sarapan semua? Baik. Sekarang Bapak akan menyampaikan materi berkaitan dengan kebahasan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu menggunakan beberapa kebahasaan antara lain kata umum, menggunakan frasa verbal, menggunakan verba, menggunakan kata bersinonim dan lain sebagainya. Nah, di sini kemarin pada pertemuan sebelumnya Bapak saya sampaikan akan menanyakan dan menyampaikan kembali terkait proyek yang akan kalian hasilkan. Jadi silakan dicatat teman-teman terkait dengan penugasan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, silakan kalian nanti akan Bapak kirimkan file. Itu merupakan nama anggota, jangan lupa nama anggotanya ditulis. Kemudian untuk penugasannya yaitu kalian akan melakukan observasi. Jadi kalian akan melakukan observasi. Kemudian yang kedua yaitu kalian akan mempresentasikan hasil observasi kalian di depan teman-teman atau di depan kelas, seperti itu ya. Baik teman-teman, kiranya cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti Bapak tanyakan kembali terkait dengan progres dari proyek yang akan dihasilkan kalian. Tetap semangat. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Akhir kata, terima kasih kepada teman-teman sudah menyempatkan hadir. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.